Assalamualaikum, halo teman pemilih, berjumpa kembali dengan podcast KPU Jakarta Timur bersama saya Destri Natali sebagai host podcast. Senang sekali hari ini bisa kembali menyapa teman pemilih untuk menyaksikan podcast perdana KPU Jakarta Timur di tahun 2025. Di episode ini kita hadirkan narasumber yang istimewa sekali. Siapakah beliau? Mari kita sambut Ketua KPU Jakarta Timur, Bapak Teddy Kurnia. Selamat pagi, Bapak. Mbak Des, selamat pagi. Sehat, Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Teddy boleh ya, saya langsung nanya-nanya aja. Silakan. Oke, di tahun 2024 yang lalu ya Bapak, ada dua pesta demokrasi yang besar diselenggarakan oleh KPU, yaitu Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024. Bisa tolong diceritakan Pak, bagaimana potret pelaksanaan kedua pesta demokrasi tersebut di wilayah Jakarta Timur? Alhamdulillah ya, Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar. Namun yang perlu diketahui oleh teman-teman pemilih dan seluruh masyarakat Indonesia bahwa DPT Jakarta Timur itu tertinggi. Kedua setelah Kabupaten Bogor. Jadi kalau kabupaten pertama, kota tertinggi dan kota pertama terbesar di Indonesia adalah KPU Kota Jakarta Timur. Dan bahkan di Cakung itu adalah DPT terbesar, ya, hampir 400 ribuan. Dan kalau kita lihat dan bandingkan dengan Kota Solo itu hampir sama DPT-nya. Kota Solo atau Surakarta sama dengan DPT di Cakung. Gitu. Nah, terkait dengan DPT pertama di Pilpres ya, Pilpres itu ada 2.383.972 DPT ya. Lalu dengan jumlah TPS 8.812 dan SDM juga dengan besarnya DPT tapi SDM sangat terbatas. Pertama, kami di KPU Kota sebanyak 33 orang yang menjalankan proses demokrasi di Jakarta Timur. Lalu dibantu PPK atau tingkat kecamatan 50 orang, PPS yang tingkat kelurahan itu dibantu di tingkat kelurahan itu 195 orang dan KPPS-nya 61.684. Nah, itu di Pilpres saat 2024. Lalu di Pilkadanya DPT-nya 2.374.828. Nah, untuk TPS-nya kita karena kemarin di Pilpres itu 300, ketika Pilkada itu dikerucutkan menjadi dua kali lipat dari jumlah pemilih setiap TPS-nya. Awalnya 300 menjadi 600 sehingga untuk TPS itu hampir setengahnya hilang. Jadi total di Pilkada Serentak 2024 di DKI Jakarta khususnya di KPU Kota Jakarta Timur, TPS-nya 4.144 TPS. Lalu kota tidak berubah, 33, PPK juga sama, 50, PPS juga sama, 195. Namun ketika turun ke KPPS tentunya ini berpengaruh, sehingga setengahnya hilang. Yang awalnya di Pilpres itu jumlahnya 61.000 dan di Pilkada itu turun drastis menjadi 29.008 orang KPPS. Jadi ini cukup sedikit ya dibanding dengan Pilpres mungkin demikian. Iya. Berarti emang perubahannya cukup signifikan ya Pak, terutama untuk SDM-nya ya. Lebih sedikit dengan menangani jumlah pemilih yang tetap besar gitu ya. Oke, mungkin segala sesuatunya tetap berjalan lancar ya Pak ya di tahun pemilu dan pilkada. Tapi mungkin pasti ada kendalanya ya Pak ya selama prosesnya gitu ya. Mengingat Jakarta Timur dengan DPT yang begitu besar ya Bapak, saya membayangkan aja itu pasti beragam gitu ya tantangannya. Kira-kira nih Pak, apa momen menegangkan yang dialami pada saat pemilu dan pilkada 2024 itu Pak? Yang pertama kendala di tahapan Pilpres dan Pilkada tentunya pertama terkait dengan data pemilih. Data pemilih ini yang cukup besar di Jakarta Timur sehingga ketika memproses data tersebut banyak sekali kendala yang dihadapi oleh teman-teman, terutama oleh tim Datin ya. Contohnya
DPT yang ada di TPS khusus. Nah, di pilkada kemarin ada 19 TPS, salah satunya ada di Pondok Bambu di Lapas dan Rutan. Itu setiap pemilu dan pilkada, karena mereka keluar masuknya cepat, sehingga banyak yang sudah terdaftar tapi keluar, ada juga yang sudah masuk tapi belum terdaftar. Nah, itu tantangan buat kita semua. Dan biasanya H-2, H-3, bahkan H-1 itu kalau pasti telepon untuk gimana caranya supaya dimasukkan ke dalam DPT jadi ya, berubah atau DPTB. langsung ya Pak, jadi Iya. berubah ya. Nah, ini mungkin perlu kita strategi manipulasi ke depan untuk pemilu yang selanjutnya, bahkan pilkada selanjutnya, supaya sinergis nih antara Kanwil, Kunham DKI Jakarta dengan lapas rutan yang ada di bawah, sehingga kami tidak direpotkan kembali menjelang H-1, H-2 mereka mengirimkan data, sedangkan tentunya DPTB sudah ditutup ya, karena biasanya kalau putusan MK itu untuk DPTB khusus lapas rutan itu H-7 ditutup. Nah, ini datangnya setelah H-7, mungkin itu yang bikin kami repot. Ini supaya sinergis antara KPU kota, KPU provinsi, dan Kanwil Kumham yang menaungi lapas rutan, supaya sinergis sehingga H-7 sesuai dengan regulasi itu bisa di stop, dan kita juga bisa mengerjakan yang lain ya selain DPT atau DPTB. Mungkin demikian. Berarti emang butuh lebih koordinasinya. Betul. Harus lebih ditingkatkan lagi ya Pak ya. Nah, kalau tadi tadi kan kendalanya Pak, yang momen menegangkannya apa tuh Pak, gara-gara itu Pak? Untuk menegangkan, saya kemarin pengalaman di 2024 kemarin ketika Pileg Pilpres, lagi-lagi di TPS khusus ya. Oh, iya. Saya kemarin kebetulan mengawasi di Basura, di apartemen. Oh, okay. Dan di apartemen itu rupanya ini ada miss antara pengelola dan penghuni. Jadi data yang diserahkan oleh penghuni itu masih banyak yang belum terdaftar, sehingga ketika hari H itu banyak sekali orang yang ingin mencoblos dengan menggunakan KTP. Padahal yang kita tahu bahwa KTP adalah sesuai dengan domisilinya. Dan itu kebanyakan KTP, ada KTP luar daerah, ada KTP Jawa, ada KTP sebagainya. Dan itu mereka ngotot ingin mencoblos. Hampir sekitar 300 orang yang coba menyerang, namun alhamdulillah ya, karena kemarin juga saya dibantu oleh Pak Kapolres, Pak Nicholas Lilipali, terus ada juga Pak Aspem dari Wali Kota Jakarta Timur, sehingga coba menjelaskan kepada warga bahwa tidak sesuai dengan regulasi, maka kami tidak bisa melayani atau menerima mereka untuk mencoblos di hari H. Sehingga kita jelaskan, walaupun agak bersih tegang sampai teriak-teriak gitu kan, namanya orang pengen milih gitu. Iya. Namun regulasi tidak memungkinkan. Begitu Mbak. Oke Pak, ya Allah, ini saya yang cukup ya, maksudnya cuman membayangkan aja tuh ikut berasa gitu ya tegangnya. Betul, ya Pak betul. Ya. Nah, kalau tadi Pak Teddy sudah menceritakan momen menegangkannya, kalau momen mengharukannya, ada nggak momen mengharukannya selama pemilu dan pilkada itu Pak? Momen mengharukan, saya pikir kemarin di pilkada serentak ya 2024 kemarin ada insiden ya. Kemarin ketika di TPS Pinang Ranti, TPS 28, jadi orang yang gajinya atau KPPS gaji cuma 1 juta ya kurang lebih, namun mereka harus dipenjara selama 3 tahun dengan subsidi 36 juta. Ini saya pikir tidak relevan ya, artinya gaji cuma sekian tapi hukumannya cukup tinggi. Dan kemarin juga saya coba menyambangi ke lapas Pondok Bambu karena perempuan, ketua KPPS-nya, dan Pamsum itu di Cipinang. Itu seorang ibu yang membawa anak, karena anaknya 2 tahun. Dan kebetulan alhamdulillah kemarin ditemani oleh Ketua KPU DKI Pak Wahyu dan Bu Astri. Alhamdulillah kami juga bisa menengok
ke korban ya. Namun lagi-lagi karena itu masalah pidana ya, kami tetap menyerahkan kepada Gakumdu ya, dan Bawaslu, dan itu sudah diputus. Tapi itu sangat mengharukan sekali bagi kami, bahkan ini baru pertama kali mungkin ya KPPS yang divonis 2 tahun. Ya semoga keluarganya bisa menerima dan bisa sabar ya dalam menghadapi kondisi seperti itu. Gitu Mbak. Aduh. Iya. Jadi speechless. Pastinya terasa banget ya, nyesek yang ngebayangin yang ya gajinya nggak seberapa ya Pak ya, dengan bekerja sebagai KPPS. Sebenarnya kan untuk nyari anggota KPPS itu juga agak ini ya, butuh effort ya Pak ya. Betul. Yang mau kerja segitunya gitu dengan dibayar cuma 1 juta gitu, terus ada sanksi pidana yang mengancam gitu ya Pak ya. Dan itu sanksi pidananya nggak main-main ya, bisa sampai 3 tahun loh pemirsa. Ya Allah, ini satu yang harus kita cermati bersama sih ya Pak untuk masalah hukum pidana ini ya. Apakah setimpal gitu ya? Kalau yang tadi Bapak sampaikan itu apakah merugikan secara signifikan nggak sih Pak sebenarnya itu Pak? Merugikan secara signifikan nggak? Sampai harus divonisnya 3 tahun penjara gitu? Yang pasti keluarga sangat dirugikan ya, karena apalagi Pamsung itu kan seorang ayah yang harus mencari nafkah. Dan hari ini kebingungan, mereka harus mencari sendiri ya, karena ayahnya di penjara di Cipinang itu Pamsung ya. Namun kalau yang ketua KPPS-nya seorang Dawis kalau nggak salah, seorang Dawis, dan suaminya ojek Pak, ojek, punya anak 2 dan anak pertama juga nggak kalah kecil, cukup 5 tahun ya Mbak. Kalau yang dibawa ke dalam tuh masih 2 tahun. Sedih banget ini. Iya Mbak. Ya meskipun begitu ya kita tadi udah menyimak ya teman-teman pemilih, kalau tadi ada momen yang menegangkan, ada momen mengharukannya, tapi ada juga nggak Pak momen yang membanggakan buat Pak Teddy sebagai ketua KPU di Jakarta Timur selama proses 2004 itu? Saya 2 periode ya di Jakarta Timur. Periode pertama saya sebagai anggota, ketika menghadapi pemilu di tahun 2019 itu ada yang namanya PSU. Awalnya ditemukan 4, setelah ditelaah kembali oleh Bawaslu direkomendasikan menjadi 8, jadi naik 100%. 100% harus PSU di Jakarta Timur. Dan ketika saya memimpin di Jakarta Timur, alhamdulillah di pileg pilpres tidak ada yang namanya PSU, pemungutan suara ulang, tidak ada yang namanya PHPU juga, baik di MK maupun di Bawaslu, termasuk ketika di pilkada serentak tahun 2024 kemarin. Jadi alhamdulillah 100% tidak ada yang namanya PSU. Jadi sebuah kebanggaan bagi kami Kota Jakarta Timur, dan terima kasih atas kerja keras seluruh sekretariat KPU Kota Jakarta Timur, seluruh PPK, PPS dan KPPS yang sudah berjuang dan tentunya memahami terkait dengan regulasi yang ada di BIMTEK, sehingga mereka bisa menjalankan sesuai dengan regulasi. Buktinya tidak ada yang namanya PSU. Luar biasa, kasih applause dulu dong. Luar biasa banget loh ini ya, memang menjadi penyelenggara pemilu di KPU Kota Jakarta Timur tuh, aduh, TOP deh Pak ya, sampai nggak ada PSU loh dengan segala problematikanya ya Pak ya. Nah kalau sekarang nih Pak, di tahun 2025 ini kan udah pasca selesai tahapan pemilu dan pilkada ya Pak ya. KPU Jakarta Timur itu masih ada nggak sih yang dikerjain Pak? Soalnya kalau masyarakat di luar sana tuh tahunya ya Pak ya, kalau KPU sudah selesai pemilu dan pilkada berarti sudah selesai kerjanya gitu kan. Nah memangnya apa sih sebenarnya yang masih dikerjakan selama setelah pemilu dan pilkada itu Pak? Jadi kita di Jakarta Timur coba mengembangkan dan menerima instruksi sesuai dengan proyeknas ya KPU Republik Indonesia. Salah satunya adalah bidang pendidikan pemilih. Nah, dengan bidang pendidikan pemilih ini kami coba mengembangkan yang namanya Museum Perjalanan Pemilu mulai tahun 1955 sampai 2024, sehingga kami punya kesibukan tersendiri
selepas tahapan pemilu. Jadi alhamdulillah inilah yang semua Bapak Ibu lihat ini di tengah-tengah museum, dan museum ini kita terbuka untuk umum dan tentunya free, tidak berbayar. Kalau memang mau melihat, mau mempelajari, mau meneliti terkait dengan perjalanan pemilu, ini sangat lengkap, datanya pun juga lengkap. Dan bahkan beberapa mahasiswa juga sudah membuat skripsi dengan judul data-data dari KPU, dan kami juga pajang skripsinya yang sudah memakai data KPU. Jadi alhamdulillah setiap hari hampir ada terus ya yang berkunjung. Kami menerima mulai dari mahasiswa, mulai dari pelajar, bahkan kemarin Jayabaya juga sudah hadir, UNJ juga sudah hadir, dan beberapa sekolah juga sudah hadir. Dan baru-baru ini kami kedatangan juga dari kecamatan Pulau Gadung, kelurahan-kelurahan yang ada di Pulau Gadung, dan bahkan dibawa semua perangkatnya termasuk RT, RW, FKDM, dan LMK hadir untuk melihat dan mempelajari perjalanan pemilu di Jakarta Timur. Ini semoga bisa kita konsisten dalam menjalankan museum ini sampai kami juga menunggu KPU RI untuk meresmikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini memang belum diresmikan, namun banyak sekali masyarakat yang sudah antusias, tidak sabar ingin melihat. Mungkin itu Mbak Destri. Oke, baik Pak. Berarti masih banyak ya sebenarnya pekerjaan yang dilakukan oleh KPU Kota Jakarta Timur ya Bapak ya. Dan sebenarnya kalau KPU itu kerjanya ya Pak ya, masa tenangnya itu sebenarnya hanya 2 tahunan aja nggak sih Pak ya kan? Karena kan di 2027 nanti kan kita juga harus mulai lagi ya persiapan untuk pemilu yang akan datang ya di 2029. Dan di 2 tahun yang masa tenangnya KPU itu ternyata kita nggak nganggur gitu ya Pak, masih ada banyak yang harus dikerjakan. Oke, teman pemilih, baik Pak Teddy, ini podcast perdananya KPU Jakarta Timur ya Bapak ya, untuk di tahun 2025 ini. Mohon saran-sarannya nih Pak untuk kedepannya gitu ya, biar kita lebih eksis lagi gitu. Iya, untuk saran podcast ke depan, saya pikir ini udah bagus ya, menarik dengan host yang cetar membahana ya. Ke depan mungkin kita juga akan mengundang ya tokoh-tokoh termasuk KPU Provinsi dan KPU RI, termasuk tokoh-tokoh yang mungkin kita akan undang dan kita mintai keterangan, mintai pendapat dan sebagainya, tentunya untuk kebaikan KPU, khususnya KPU Kota Jakarta Timur. Jadi semoga jaya terus di udara. Amin, untuk podcast amin. KPU Kota Jakarta Timur. Amin. Terima kasih Pak Teddy untuk saran-sarannya. Nah, teman pemilih, itu tadi pesan-pesan. Ya, monggo Pak, silakan. Pesan yang disampaikan oleh Ketua Teddy ya untuk podcast kita biar lebih baik lagi ke depannya. Nah, untuk teman pemilih, kalau ada saran atau tema yang pengen dibahas, boleh banget ya komen-komen di bawah gitu ya, untuk kita bisa bahas untuk next podcast yang selanjutnya. Baik, kita sudah di sesi terakhir. Terima kasih Pak Ketua Teddy yang telah hadir dan memberikan informasi di podcast kita hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman pemilih yang terus membersamai podcast KPU Jakarta Timur. Tetap sehat dan terus ikuti podcast kita ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan tentunya podcast KPU Jakarta Timur, bicara kepemiluan bikin asik aja. Terima kasih. Assalamualaikum.